Ada satu hasil survei yang beberapa hari terakhir mengundang banyak perdebatan. Bukan semata-mata karena siapa yang berada di urutan pertama, tetapi karena siapa yang berada di urutan kedua. Survei terbaru SMRC mengenai elektabilitas calon presiden menunjukkan sebuah fenomena yang tidak banyak diperkirakan sebelumnya. Nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang lebih dikenal dengan KDM muncul sebagai tokoh dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Yang mengejutkan, ia mengungguli Presiden Prabowo Subianto dengan selisih yang cukup jauh. Temuan ini tentu bukan berarti Pilpres sudah selesai. Pemilu masih beberapa tahun lagi, elektabilitas dapat berubah. Krisis ekonomi, keberhasilan pemerintahan, konflik internasional hingga munculnya tokoh baru dapat mengubah peta politik secara drastis. Namun, dalam ilmu politik, survei tidak hanya berbicara tentang siapa yang akan menang. Survei juga merupakan jendela untuk memahami apa yang sedang dipikirkan masyarakat. Ketika seorang tokoh tiba-tiba melesat jauh di atas tokoh-tokoh nasional lain, sesungguhnya masyarakat sedang mengirimkan sebuah sinyal politik. Pertanyaannya, sinyal apa yang sedang dikirim publik? Mengapa masyarakat tampaknya lebih menyukai gaya kepemimpinan KDM dibandingkan Prabowo? Apa yang berubah? Apakah ini hanya efek media sosial ataukah memang terjadi perubahan preferensi masyarakat terhadap model kepemimpinan nasional? Dan yang tidak kalah menarik, bagaimana posisi KDM di dalam Gerindra? Karena jangan lupa, KDM adalah kader Gerindra, sedangkan Ketua Umum Gerindra adalah Prabowo Subianto sendiri. Dalam politik Indonesia dikenal istilah matahari kembar. Walaupun istilah ini bukan aturan hukum ataupun aturan resmi partai, ia menggambarkan situasi ketika terdapat dua figur yang sama-sama memiliki pusat pengaruh besar di dalam organisasi politik. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan kompetisi elit, perebutan legitimasi atau negosiasi mengenai arah kepemimpinan partai. Apakah fenomena ini sedang mulai muncul? Apakah popularitas KDM justru akan menjadi ancaman bagi masa depan politiknya sendiri? Ataukah Prabowo justru akan melihatnya sebagai aset terbesar Gerindra untuk menjaga kesinambungan kekuasaan setelah masa pemerintahannya berakhir? Mari kita mulai dari datanya terlebih dahulu. Dalam survei terbaru SMRC mengenai elektabilitas calon presiden, Deddy Mulyadi berada di posisi pertama dengan selisih yang cukup mencolok dibandingkan tokoh-tokoh nasional lainnya. Di bawahnya terdapat Presiden Prabowo Subianto, kemudian disusul sejumlah nama seperti Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan beberapa tokoh nasional lainnya. Yang menarik bukan sekedar urutannya, tetapi jarak antara KDM dan Prabowo. Dalam ilmu survei, selisih yang besar biasanya menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh fluktuasi statistik atau margin of error. Selisih seperti itu lebih mungkin mencerminkan adanya kecenderungan opini publik yang nyata pada saat survei dilakukan. Namun demikian, survei tetap menggambarkan kondisi pada waktu tertentu, bukan hasil akhir pemilu. Artinya masyarakat sedang memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada KDM dibandingkan kepada presiden yang sedang menjabat. Ketika penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo menurun, yang dapat keuntungan calon lain, siapa itu? Deddy Mulyadi. Padahal dua tokoh ini masih berada di dalam satu partai. Ini kan menarik ya, karena Prabowo sebagai presiden petahana sudah belum lama memenangkan Pilpres, tetapi elektabilitasnya melemah begitu kuat. Head to head, jika hanya dua nama yang maju sebagai calon presiden, yaitu Deddy Mulyadi melawan Prabowo Subianto. Hasilnya konsisten, Deddy Mulyadi di atas Prabowo. Elektabilitas dari tokoh-tokoh yang lain tadi yang tidak ada dalam simulasi dua nama ini, rupanya dia lebih banyak bahkan ditarik oleh Deddy Mulyadi. Tadi kan 30-35 ya, 35 ke 59, itu kan naiknya 24%. Sementara Prabowo dari 14,5 jadi 28, yang ngambilnya sekitar 14%. Jadi lebih banyak yang ditarik oleh Deddy Mulyadi. Ya belum tahu masih ada 12,7%, tetapi Deddy sudah di atas 50 dan margin of error 3,7%. Itu artinya kalaupun dia dibaca secara pesimis, elektabilitas Deddy masih di atas 50%, ini atas 50%, masih unggul. Fenomena ini tentu mengundang pertanyaan.
Bukankah selama ini Prabowo memiliki tingkat pengenalan hampir 100%? Bukankah ia baru memenangkan Pilpres? Bukankah ia menguasai panggung politik nasional? Lalu, mengapa seorang gubernur justru mampu melampauinya? Jawabannya mungkin bukan terletak pada jabatan, melainkan pada komunikasi, dan komunikasi politik saat ini telah berubah secara fundamental. Selama puluhan tahun, pemimpin nasional dibentuk oleh media arus utama. Televisi menentukan siapa yang terkenal, surat kabar menentukan siapa yang dianggap penting. Konferensi pers menjadi panggung utama seorang pejabat. Tetapi hari ini, algoritma media sosial mengubah seluruh aturan main. Yang paling sering muncul di layar masyarakat bukan lagi mereka yang memiliki jabatan tertinggi, melainkan mereka yang mampu menghasilkan konten yang dianggap relevan, otentik, dan menarik oleh algoritma. Disinilah KDM memiliki keunggulan yang sangat besar. Konten-kontennya hampir selalu menampilkan dirinya berada di tengah masyarakat. Ia berbicara tanpa naskah panjang, menggunakan bahasa sehari-hari, menyelesaikan persoalan secara langsung di lapangan, menyapa pedagang, membantu warga miskin, merapikan kawasan kumuh, menegur aparat, berinteraksi dengan anak-anak. Semua aktivitas tersebut direkam, diedit, dan dipublikasikan hampir setiap hari. Dalam perspektif komunikasi politik, yang dijual bukan sekedar kebijakan, yang dibangun adalah persepsi mengenai kedekatan antara pemimpin dan rakyat. Media sosial memungkinkan masyarakat merasa seolah-olah mengenal seorang pemimpin secara pribadi, meskipun mereka belum pernah bertemu langsung. Di sisi lain, komunikasi Presiden Prabowo jauh lebih institusional. Sebagian besar publik melihat Prabowo dalam forum resmi, rapat kabinet, kunjungan kenegaraan, pidato atau kegiatan pemerintahan yang syarat dengan protokoler. Semua itu penting untuk menjalankan negara, namun dari sudut pandang media sosial. Format seperti ini menghasilkan jarak psikologis yang lebih besar antara pemimpin dan masyarakat. Akibatnya, perhatian publik lebih mudah tersedot kepada figur yang tampil spontan dan dekat dibandingkan figur yang tampil formil dan simbolik. Ini bukan berarti salah satu model lebih baik daripada yang lain, tetapi algoritma media sosial memang cenderung memberi penghargaan kepada autentisitas, frekuensi interaksi, dan narasi personal. Dan dalam aspek tersebut, KDM dan timnya tampaknya berhasil membaca perubahan zaman. Jika kita mencoba memahami mengapa KDM memperoleh dukungan yang begitu besar, kita perlu melihat sesuatu yang lebih mendasar daripada sekedar media sosial. Media sosial memang memperbesar exposure, tetapi media sosial tidak selalu mampu mempertahankan popularitas apabila tidak didukung oleh pengalaman publik yang dianggap relevan. Yang sedang disukai masyarakat tampaknya bukan hanya sosok Deddy Mulyadi, melainkan model kepemimpinannya. Dan disinilah perbedaan paling mencolok dengan Prabowo Subianto. Prabowo memimpin Indonesia melalui pendekatan yang sangat nasional. Persoalan yang dihadapinya adalah stabilitas ekonomi, geopolitik internasional, ketahanan pangan, investasi, pertahanan negara hingga hubungan diplomatik dengan negara-negara besar. Sebagai presiden, ruang geraknya memang berbeda. Ia harus menyeimbangkan kepentingan kementerian, DPR, pemerintah daerah, dunia usaha hingga dinamika politik internasional. Keputusan yang diambil seringkali tidak dapat memberikan hasil instan. Sebaliknya, Deddy Mulyadi bekerja pada level yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Publik melihat jalan yang diperbaiki, sekolah yang dikunjungi, pasar yang ditata, sungai yang dibersihkan, warga yang dibantu secara langsung. Dalam ilmu administrasi publik, fenomena ini dikenal sebagai visibility of outcomes. Masyarakat cenderung memberikan apresiasi lebih tinggi terhadap kebijakan yang hasilnya dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dibandingkan kebijakan makro yang manfaatnya baru terasa dalam jangka panjang. Dengan kata lain, keberhasilan gubernur seringkali lebih mudah difoto dibandingkan keberhasilan seorang presiden. Namun demikian, penjelasan ini belum cukup karena tidak semua kepala daerah memperoleh efek politik seperti KDM. Artinya ada faktor lain yang bekerja. Perhatikan bagaimana kedua tokoh ini merespons persoalan. Ketika muncul masalah sosial, Deddy Mulyadi hampir selalu hadir secara fisik. Ia datang ke lokasi, berbicara langsung dengan warga, mengambil keputusan di tempat, dan seringkali tanpa banyak prosedur yang terlihat di depan kamera. Model seperti ini memberikan kesan bahwa negara hadir secara cepat. Dalam komunikasi politik, kesan seringkali sama pentingnya dengan substansi.
Publik melihat pemimpin yang bergerak bukan hanya berbicara. Dan sebaliknya, Prabowo lebih sering tampil melalui mekanisme pemerintahan. Masalah ditangani oleh kementerian, kemudian dilaporkan kepada presiden, lalu diumumkan melalui konferensi pers atau pernyataan resmi. Model ini sesuai dengan prinsip tata kelola negara modern. Namun, dalam era media sosial, proses birokrasi seringkali kalah menarik dibandingkan aksi spontan seorang kepala daerah. Akibatnya, masyarakat lebih mudah mengingat tindakan daripada prosedur, lebih mudah mengingat video dibandingkan dokumen kebijakan, dan lebih mudah mengingat wajah dibandingkan institusi. Ada satu istilah yang penting untuk menjelaskan fenomena KDM, yaitu politics of empathy. Politik empati bukan sekedar membantu masyarakat, melainkan menunjukkan bahwa seorang pemimpin memahami pengalaman hidup masyarakat. Dalam banyak videonya, KDM tidak langsung memberikan solusi. Ia lebih dulu mendengarkan, membiarkan warga bercerita, menunjukkan ekspresi yang emosional, kemudian mengambil tindakan. Secara psikologis, pendekatan seperti ini menciptakan rasa kedekatan. Publik merasa didengar, merasa dihargai, dan merasa dipahami. Hal ini berbeda dengan komunikasi politik yang lebih formal, di mana pemimpin seringkali langsung menyampaikan solusi tanpa memperlihatkan proses mendengarkan. Dalam masyarakat digital, proses seringkali lebih penting daripada hasil, karena proses membangun cerita dan cerita jauh lebih mudah menyebar dibandingkan data statistik. Tetapi ada catatan kritis terhadap KDM. Popularitas yang tinggi tidak berarti tanpa kritik. Justru semakin besar perhatian publik, semakin besar pula pengawasan yang diterima. Beberapa akademisi administrasi publik menilai bahwa pendekatan KDM sangat bergantung pada figur pemimpin. Apakah sistem pemerintahannya akan tetap berjalan apabila figur tersebut tidak hadir? Ataukah seluruh efektivitas pemerintahan bergantung pada kehadiran pribadi gubernur? Ini merupakan kritik yang sering diarahkan kepada model kepemimpinan yang sangat personal. Kritik lainnya berkaitan dengan penggunaan media sosial. Sebagian pihak berpendapat bahwa terlalu banyak aktivitas yang dipublikasikan berpotensi mengaburkan batas antara pelayanan publik dan personal branding politik. Dalam perspektif ini, setiap tindakan pemerintah dapat dipersepsikan sebagai investasi elektoral. Ada pula kritik bahwa penyelesaian masalah secara langsung oleh kepala daerah tidak selalu menyelesaikan akar persoalan. Misalnya, membantu satu keluarga miskin memang penting, tetapi apakah kemiskinan struktural juga ikut teratasi? Menegur satu aparatur yang lalai memang memberikan efek simbolik, namun apakah tata kelola kelembagaannya ikut diperbaiki? Inilah perdebatan klasik antara pendekatan yang bersifat karismatik dengan pendekatan yang bersifat institusional. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menghadapi sejumlah kritik. Sebagian pengamat menilai komunikasi pemerintahannya terlalu bertumpu pada narasi keberhasilan tanpa diimbangi komunikasi yang menjelaskan tantangan dan keterbatasan kebijakan. Dalam beberapa isu, pemerintah dianggap terlambat merespons kegelisahan publik, sehingga ruang percakapan lebih dahulu diisi oleh media sosial dan opini liar. Ada pula kritik mengenai sentralisasi pengambilan keputusan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo masih sangat bergantung pada figur presiden sebagai pusat koordinasi, sehingga kecepatan respons antar kementerian belum selalu seragam. Di bidang ekonomi, kritik juga muncul terkait daya beli masyarakat, kesempatan kerja, dan tekanan hidup. Meskipun pemerintah mengemukakan berbagai indikator makro yang positif, sebagian warga menilai manfaatnya belum sepenuhnya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, pendukung pemerintah berargumen bahwa presiden harus menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan kepala daerah. Dengan kata lain, membandingkan presiden dengan gubernur tidak selalu merupakan perbandingan yang setara, namun politik tidak selalu bekerja berdasarkan ukuran yang objektif. Politik bekerja berdasarkan persepsi publik, dan survei pada akhirnya mengukur persepsi tersebut. Meskipun sorotan utama tertuju pada KDM dan Prabowo, hasil survei ini tidak boleh dibaca seolah-olah kandidat lain telah kehilangan peluang. Justru keberadaan mereka menunjukkan bahwa peta politik Indonesia masih sangat terbuka. Anies Baswedan misalnya, tetap memiliki basis dukungan yang relatif solid di sejumlah kelompok pemilih. Selama beberapa tahun terakhir, ia berhasil mempertahankan citra sebagai tokoh yang mampu mengartikulasikan kritik terhadap pemerintah sekaligus menawarkan alternatif kepemimpinan. Namun tantangan Anies adalah memperluas basis dukungan di luar kelompok pemilih yang selama ini sudah relatif loyal.
Ganjar Pranowo masih memiliki modal pengalaman sebagai mantan gubernur dan pernah menjadi kandidat presiden. Meski elektabilitasnya mengalami penurunan dibandingkan momentum pilpres sebelumnya, ia tetap memiliki jaringan politik dan organisasi yang tidak bisa diabaikan. Agus Harimurti Yudhoyono juga masih menjadi salah satu figur penting dalam landscape politik nasional. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY memiliki posisi strategis untuk membangun koalisi dan memanfaatkan perubahan konstelasi politik menuju 2029. Ada juga Mahfud MD. Dia tetap memiliki daya tarik di kalangan pemilih yang mengutamakan isu hukum, tata kelola pemerintahan, dan pemberantasan korupsi. Namun, daya tarik tersebut sejauh ini belum selalu bertransformasi menjadi elektabilitas yang tinggi dalam survei. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka membawa keunggulan sebagai wakil presiden yang sedang menjabat. Namun sebagaimana lazimnya terjadi dalam politik, posisi dalam pemerintahan juga membuatnya ikut menanggung persepsi publik terhadap keberhasilan maupun kekurangan pemerintah. Artinya hasil survei ini belum menutup ruang kompetisi. Yang berubah adalah titik awal perlombaan dan untuk pertama kalinya Deddy Mulyadi tampak berada di garis depan. Ada perubahan lain yang menarik jika kita melihat dinamika politik Indonesia sejak era reformasi. Setiap periode melahirkan tipe pemimpin yang berbeda. Tahun 99 masyarakat mencari pemimpin yang demokratis. Tahun 2004 dan 2009 masyarakat menginginkan figur yang tenang dan mampu menjaga stabilitas. Tahun 2014 dan 2019 publik lebih tertarik pada pemimpin yang dianggap dekat dengan rakyat dan mampu bekerja. Kini muncul indikasi bahwa masyarakat mulai mencari kombinasi baru. Mereka ingin pemimpin yang kuat, tetapi juga komunikatif. Mereka ingin pemimpin yang tegas, tapi juga mudah dijangkau. Mereka ingin pemimpin yang memiliki kewibawaan, tapi juga menciptakan jarak psikologis. KDM tampaknya berhasil mengisi ruang tersebut. Ia tidak tampil sebagai birokrat, ia juga tidak tampil sebagai elit politik. Ia lebih sering menampilkan diri sebagai seseorang yang datang, mendengar, dan bertindak. Terlepas dari apakah pendekatan itu sepenuhnya efektif dalam jangka panjang, narasi tersebut sangat sesuai dengan karakter media digital saat ini. Lalu bagaimana nasib KDM di Gerindra? Sampai di titik ini, kita sudah memahami mengapa Deddy Mulyadi memperoleh tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Namun justru disinilah persoalan politik yang sesungguhnya dimulai. Karena Deddy Mulyadi bukanlah tokoh independen, ia bukan ketua partai, ia bukan pendiri partai, ia adalah kader partai Gerindra. Dan Gerindra adalah partai yang identitas politiknya selama hampir 2 dekade dibangun di sekitar satu nama, Prabowo Subianto. Artinya hasil survei ini bukan hanya menghasilkan pertanyaan mengenai Pilpres 2029, tetapi juga mengenai masa depan Gerindra. Di Indonesia sering muncul istilah matahari kembar. Istilah ini bukan konsep hukum tata negara, bukan pula aturan dalam undang-undang partai politik. Ia adalah istilah politik yang menggambarkan situasi ketika terdapat dua figur yang sama-sama memiliki legitimasi, pengaruh, dan daya tarik besar di dalam organisasi yang sama. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa situasi seperti ini seringkali memunculkan ketegangan. Bukan karena kedua tokohnya pasti bermusuhan, melainkan karena para pendukung di sekelilingnya, merekalah yang mulai membangun kubu masing-masing. Dalam banyak organisasi politik, konflik justru lahir bukan dari ambisi pribadi dua pemimpin, tetapi dari kompetisi elit tingkat kedua yang mulai membaca peluang suksesi. Oleh karena itu, pertanyaan pentingnya bukan apakah KDM ingin menyaingi Prabowo, melainkan bagaimana elit Gerindra membaca kenaikan elektabilitas KDM. Karena persepsi elit partai seringkali lebih menentukan dibandingkan niat pribadi seorang tokoh. Cara membaca pertama adalah sebagai ancaman. Dalam perspektif ini, seorang kader yang popularitasnya melampaui ketua umum dapat dianggap berpotensi menggeser pusat gravitasi partai. Media akan lebih banyak mengejar KDM, relawan mulai beralih, elit daerah mulai mendekat, sponsor politik mulai menghitung ulang. Perlahan-lahan perhatian publik bergeser. Apabila situasi tersebut tidak dikelola, ketegangan internal dapat muncul, bukan karena ada konflik terbuka, melainkan karena muncul kompetisi mengenai siapa yang paling layak menjadi wajah masa depan partai. Namun ada cara membaca yang kedua, yaitu sebagai peluang. Justru keberhasilan sebuah partai sering diukur dari kemampuannya melahirkan generasi pemimpin berikutnya.
Dalam perspektif ini, meningkatnya popularitas KDM bukan ancaman bagi Gerindra. Sebaliknya, ia merupakan bukti bahwa regenerasi politik mulai berjalan. Pilihan mana yang akan diambil sangat bergantung pada kepemimpinan Prabowo sendiri. Selama lebih dari 20 tahun, Prabowo dikenal sebagai figur yang sangat dominan di Gerindra. Hampir seluruh identitas partai melekat pada dirinya. Gerindra tumbuh bersama Prabowo, berkampanye bersama Prabowo, bahkan dalam beberapa pemilu, nama Gerindra dan nama Prabowo hampir tidak dapat dipisahkan. Model seperti ini lazim ditemukan dalam partai yang dibangun oleh seorang pendiri yang memiliki karisma tinggi. Keuntungannya adalah arah partai menjadi sangat jelas, namun kelemahannya juga nyata. Regenerasi menjadi lebih sulit karena hampir semua tokoh besar akan selalu dibandingkan dengan pendirinya. Disinilah KDM menghadirkan tantangan baru. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, muncul seorang kader dengan popularitas nasional yang tumbuh bukan semata-mata karena jabatan partai, tetapi karena citra kepemimpinan yang dibangun melalui kinerja dan komunikasi publik. Lalu akankah KDM menjadi korban popularitasnya sendiri? Dalam politik Indonesia, terdapat banyak contoh tokoh yang popularitasnya melonjak sebelum akhirnya meredup. Ada yang kehilangan dukungan karena konflik internal, ada yang gagal membangun jaringan politik nasional, ada pula yang terlalu cepat didorong menjadi kandidat sebelum organisasi politiknya siap. Popularitas adalah modal, tetapi bukan jaminan. Pada akhirnya, survei SMRC ini tidak sedang menentukan siapa presiden Indonesia berikutnya. Yang sedang ditunjukkan adalah arah angin politik, dan arah angin itu mengatakan satu hal. Masyarakat tampaknya mulai mencari pemimpin yang tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga kehadiran. Tidak hanya memiliki visi besar, tetapi juga mampu menunjukkan tindakan yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apakah Deddy Mulyadi mampu mempertahankan momentum itu hingga 2029? Masih terlalu dini untuk menjawab. Apakah Prabowo akan kehilangan pengaruh politiknya? Belum tentu juga. Sebagai presiden dan ketua umum Gerindra, ia tetap memiliki modal institusional, pengalaman dan jaringan politik yang sangat kuat. Yang jelas, hasil survei ini mengingatkan kita bahwa demokrasi selalu bergerak. Popularitas dapat berubah, preferensi pemilih dapat bergeser, dan politik Indonesia hampir selalu menghadirkan kejutan ketika banyak orang merasa hasil akhirnya sudah dapat ditebak.